Shalom Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini ibadah keluarga masih dilaksanakan secara virtual, tetapi sepatutnya lah mari kita bersyukur dan kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, di dalam kerajaan sorga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari. Dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilahkan untuk berdiri dan kita membuka Alkitab pada kitab Kejadian pasal 2 ayat pertama hingga ayat ke-7. Kejadian pasal 2 ayat pertama hingga ke-7 yang menjadi perenungan kita di malam hari ini, yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah menghargai hidup. Dengan ayat nasnya pada ayatnya yang ke-7. Ketika kita memperhatikan sebelum masuk dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, dari kitab Kejadian pasal pertama hingga pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga, di sana menyatakan riwayat tentang langit dan bumi pada waktu diciptakan. Di sana berbicara tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Di mana dibedakan bahwa langit adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya. Langit adalah tahta Allah dan bumi adalah sebagai tempat tinggal manusia. Di dalam kitab Kejadian ditulis dengan maksud untuk membangun kepercayaan atau iman umat Israel supaya mereka dapat memahami keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah di alam semesta secara keseluruhan. Dan bisa dibayangkan jika hal tersebut tidak terjadi, jika kisah penciptaan tidak disajikan di awal pembacaan Alkitab, maka pemberitaan menjadi tidak bermakna. Sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk menyaksikan akan kebesaran dan keajaiban Allah dalam kuasa penciptaannya bagi keselamatan semesta. Lalu pada ayatnya yang keempat B
Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, di sana dinyatakan bahwa ketika Tuhan Allah telah menyelesaikan penciptaannya dari hari pertama hingga hari ketujuh dan menguduskannya, maka selanjutnya dikatakan ketika belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Maka pada ayat yang ketujuh di sana mengisahkan bagaimana proses terbentuknya manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Setidaknya ada 3 poin penting dari ayat nas kita di malam hari ini, yaitu yang pertama adalah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya. Artinya bahwa sebagaimana seorang seniman yang menciptakan karya yang indah, demikianlah manusia juga dibentuk di dalam tangan Tuhan yang menghasilkan akan organ-organ tubuh yang bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga dia memiliki keunikan dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Sebagaimana tukang periuk yang membentuk karyanya, demikian juga manusia di dalam tangan Tuhan atau seorang pemahat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga manusia menjadi satu ciptaan yang berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Lalu selanjutnya hal yang kedua adalah materi yang digunakan untuk membangun atau membentuk kehidupan manusia adalah dari debu tanah. Debu tanah adalah partikel tanah yang sangat halus, berterbangan di udara dan sering terhirup oleh kita. Dan tentunya di sini mengartikan bahwa hidup manusia adalah terbatas, mempunyai waktu. Hidup manusia adalah fana. Hidup manusia sesungguhnya adalah rapuh, sehingga manusia memerlukan Tuhan. Oleh karena itu, manusia bukan hanya sekedar dibentuk di dalam tangan kuasa, di dalam tangan Tuhan, tetapi kepada manusia juga diberikan kuasa, karena mengingat kerapuhannya. Dan hal yang ketiga adalah Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga dikatakan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini mau mengatakan bahwa dengan dihembuskannya nafas hidup ke dalam hidung manusia, maka manusia sejatinya menjadi makhluk yang mulia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, jika Allah menciptakan manusia sedemikian luar biasa, maka pastilah Allah tidak hanya mau membedakan manusia dengan makhluk lainnya tanpa alasan. Tapi bagaimana kita mau melihat Allah yang juga mau memakai manusia untuk mewujudkan segala maksud dan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sesuai dengan rencananya
bagi alam ciptaannya. Bahkan terlebih ketika kita dihadirkan di tengah-tengah kehidupan yang beraneka ragam. Bagaimana kita bisa menghadirkan kehidupan yang juga dapat menyatakan karya keselamatan bagi sesama kita. Disinilah manusia tidak hanya dijadikan sebagai yang utama dari semua makhluk, tetapi Allah berkehendak juga untuk mau memakai kehidupan umat manusia untuk menjadi alat yang dapat membantu Allah dalam menata dan mengelola alam semesta ciptaannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 hingga ayatnya yang ke-30. Oleh karena itu, sebelum kita menutup malam hari ini dalam istirahat malam, marilah kita mengucap syukur atas setiap perbuatan tangan Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita, yang sudah menciptakan kita sedemikian hebat dan penuh dengan kuasa. Lalu apakah di sepanjang kehidupan kita, bahkan di sepanjang satu hari ini, kita sudah sungguh-sungguh menghargai hidup yang Tuhan berikan, karuniakan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya? Bahkan terlebih untuk menjadikan kita sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Mari kita tetap terus dapat melanjutkan kehidupan, dan kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita juga boleh dimampukan untuk menyatakan kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, menghargai hidup yang menjadi berkat bagi sesama, dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang boleh diberitakan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih terus memberkati kami, menopang kami dalam banyak hal. Bahkan ketika kami juga boleh dimampukan untuk melaksanakan ibadah keluarga secara virtual. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk bisa menghargai hidup sebagai ciptaan Tuhan, yang terkadang kami selalu dipuaskan dengan segala hasrat dan keinginan-keinginan duniawi, sehingga kami seringkali mengabaikan apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan bagi kehidupan kami dan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam pembaharuan diri melalui Yesus Kristus, kami boleh menjadi ciptaan baru yang sungguh-sungguh dapat menghadirkan gambar diri Allah dalam kehidupan kami dan sesama kami. Sempurnakan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami ya Tuhan dalam rencana-rencana kehidupan kami selanjutnya, penata layanan. Bahkan Tuhan memberkati kami dalam istirahat malam, menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan, memberkati supaya kami boleh dihadirkan kembali di hari yang baru dalam syukur kepada Allah. Terima kasih untuk semua yang boleh terlibat di dalam penata layanan, warga jemaat, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam berbagai situasi, kondisi kehidupan, bahkan kesehatan. Karuniakan kepada mereka kekuatan iman dan semangat untuk melanjutkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terus menopang untuk pemerintah Kota Kendari supaya mereka dimampukan juga untuk boleh melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, bahkan juga dalam upaya-upaya yang dilakukan bersama dengan masyarakat, bahkan juga berkaitan dengan gerejamu, supaya kami juga boleh mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapa, inilah doa pengharapan syukur yang boleh kami bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Berkenanlah Tuhan atasnya, mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.